Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore juga kepada subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada. Baik sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya sedang kunjungan di kebunnya Bapak Darmin, yang mana Bapak Darmin berada di ketinggian 500 mdpl dan sudah selesai ya melakukan pemangkasannya. Dan kembali saya ingatkan juga untuk sobat tani kita semuanya, setelah selesai melakukan pemangkasan maka jangan dulu menyimpan bahan ya. Sudah sering saya sampaikan untuk sobat tani kita semuanya yang selalu stay tune. Nah, ini kan masih di bulan 6 pertengahan, maka jangan dulu melakukan penyimpanan bahan ya sobat tani seperti ini. Oke, makanya yang dikeluhkan oleh Bapak Darmin, yang mana Bapak Darmin ini selalu mengeluhkan ya, terjadi banyak penyelang karena setelah saya survei ternyata beliau terlalu melakukan penyimpanan dini ya. Ini kan di bulan 6 awal bahannya sudah ada yang 2 bahkan 3 ruas, maka bahan yang seperti itu akan terjadi penyelang ya sobat tani. Kita dekatin, nah sini 3 ruas, seharusnya ini diwiwil dulu ya sobat tani. Nah nih, ini calon bunga ini calon dipanenkan di tahun 2026. Nah seharusnya untuk bahan B0 jangan dulu melakukan penyimpanan sekarang. Nah itu ya, seperti yang itu kan banyak tumbuh bahan tuh. Nih harusnya yang seperti ini kita bersihkan semua, nyampe nanti di bulan 11 barulah 1 ruas seperti ini. Di bulan 11 itu baru 1 ruas ya sobat tani. Untuk dari sekarang jangan dulu melakukan penyimpanan ya, sudah sering saya ingatkan. Nih, jadi bulan 11 itu barusan kita menyimpan bahan tuh sebesar ini. Oke sobat tani ya, jadi ingat untuk di bulan 11 itu mau di MDPL rendah, baik MDPL yang tinggi atau cuaca panas baik maupun cuaca yang dingin, maka untuk penyimpanan bahan itu sama. Jadi di bulan 11 idealnya itu segini besarnya. Jadi ini titik tumbuhnya di bulan 10, maka dari itu di bulan 6 sekarang, bulan 6 pertengahan, jika ada tunas seperti ini, seperti yang ini, tunas cacing baik maupun bahan, apalagi 3 ruas, itu harus kita bersihkan, gundul, kita fokuskan ke bahan tahun 2026 dulu. Karena yang kita lakukan penyimpanan bahan nanti di bulan 10 sebesar ini nih, ini untuk tahun 2027 ya sobat tani. Perlu sobat tani pahamin, untuk yang menyambung nanti di bulan 10, baik menyimpan titik tumbuh di bulan 10, itu akan dipanenkannya di tahun 2027 ya. Jika ada yang bertanya, lah mas untuk tahun 2026 nya yang mana terusan? Nah ini kita cek sini ya. Nih yang sudah melakukan pembungaan ini di MDPL 500, sekarang sudah hamil kedua ya. Ini untuk tahun 2026 nya, dan nanti di bulan 10 sebesar ini titik tumbuhnya, di bulan 10, nanti di bulan 11 maksudnya itu sebesar ini, karena masih sangat banyak untuk sobat tani kita itu belum paham atau belum seberapa jelas untuk melakukan penyimpanan bahan ulangnya ya. Jadi monggo silahkan diuji-uji cobakan kembali, sering saya ingatkan kembali,
hilangkan kebiasaan lama, mari kita ubah kebiasaan baru. Untuk melakukan penyimpanan silahkan di titik tumbuh bulan 10 supaya untuk pembuahannya nanti normal, stabil, lebat ya sobat tani. Monggo diuji cobakan. Tidak lupa saya spillkan kembali, saya ingatkan kembali bagi yang mau melakukan penyambungan nanti di bulan 10 untuk bahan ya, bahan sambungan silahkan dari sekarang. Nah, untuk tunas air sebesar itu ya, sebesar ini untuk tunas air. Dan untuk antres sama dari sekarang. Jika ada bahan yang sebesar ini jangan diwiwil ya, atau 2 ruas seperti ini, kita sisain 1 ranting per sambungan atau paling banyaknya 2, jangan banyak-banyak ya, supaya tidak mengganggu bahan calon buah untuk tahun 2026. Kalau banyak-banyak nanti mengganggu. Oke, jadi mudah-mudahan ya sobat tani, kalau sudah kita siasatin, sudah kita siapkan untuk entres bahan seperti ini, entresnya kita simpan dari sekarang. Dan untuk tunas airnya barusan sebesar ini, supaya ya tujuannya ketika kita melakukan penyambungan nanti di bulan 10 tidak gugup lagi ya, tidak ada banyak yang mengeluh lagi. Biasanya banyak yang mengeluh ya, Mas tempat saya di bulan 10 susah antresnya, Mas tempat saya untuk bahan sambungannya belum keluar tunas airnya. Maka dari sekarang sobat tani ya, sering saya ingatkan, silahkan dari sekarang nih siapin seperti ini dan antresnya seperti ini. Nah, kemarin ada yang bertanya juga, Mas di bulan 10 masih kemarau tempat saya, apakah bagus di bulan kemarau? Bagus ya, sudah sering saya sharingkan, sudah sering saya uji cobakan. Untuk penyambungan di bulan 10 tuh walaupun cuacanya kemarau tetap bagus, karena saya sudah membuktikannya ya sobat tani, seperti itu. Oke sobat tani, mudah-mudahan yang selalu stay tune, yang selalu mantengin channel Kopi Jalan Ekspresnya, nanti di bulan 10 saya doakan untuk antres dan bahannya sudah siap semua, karena selalu menyimak konten tutorial kopi dari channel Kopi Jalan Ekspresnya. Seperti itu harapan dan tujuan saya tentunya ya sobat tani. Nah, jadi sebetulnya indah ya sobat tani kita merawat pohon kopi itu. Ketika tunas-tunas cacing baik bahan yang seperti ini sebesar ini kita turunkan semua, maka untuk unsur hara akan fokus ke bahan buah di tahun 2026-nya. Tidak termakan oleh bahan yang belum saatnya disimpan dan tunas-tunas cacing. Maka jika ada bahan seperti ini atau tunas cacing, maka dibersihkan semuanya. Nanti di bulan 11 barusan kita simpan dan sebesar ini ya besarnya. Seperti itu sobat tani. Oke, jadi yang sebesar-besar ini kita turunkan semua, maka untuk pembuahannya, untuk unsur hanya akan fokus ke calon buah tahun 2026 ini ya sobat tani. Nih seperti ini, kita kasih contoh. Nah tuh ya, maka kita akan fokuskan untuk unsur hara ke bahan yang ini, karena belum saatnya melakukan penyimpanan ya. Saya ingatkan kembali nih, jadi bahan-bahan seperti ini kalau kita tidak melakukan wiwil kita sangat rugi, karena belum saatnya ya kita untuk melakukan penyimpanan. Ini akan ikut menghisap unsur hara. Seharusnya fokus ke bahan tahun 2026, malah terfokuskan ke bahan-bahan yang belum bermanfaat seperti ini contohnya ya. Oke, maka dari itu monggo silahkan segera lakukan wiwil supaya tidak terlambat ya. Untuk unsur hara belum seberapa terbagi-bagi ke bahan-bahan yang seperti ini. Seperti itu sobat tani. Jadi seperti itu ya sobat tani. Sesungguhnya jika kita memahami trik perawatan step by stepnya, maka itu indah ya. Karena yang seperti ini belum saatnya kita simpan, kita lepas semua nih.
maka untuk unsur haranya tidak akan mubazir, terbuang sia-sia. Maka dari itu, walaupun kita melakukan pemupukannya itu sedikit ya untuk dosis, akan tetapi tepat sasarannya, karena untuk unsur haranya tidak termakan oleh bahan seperti ini dan akan fokus ke calon buah semua untuk tahun 2026-nya. Maka akan alhasilnya sangat memuaskan dan lebat ya, seperti itu sobat tani. Oke sobat tani, mengingat durasi yang lumayan panjang, jadi untuk konten video sore kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Dan adapun yang masih belum paham atau gagal paham, silahkan stay tune terus, selalu pantengin terus untuk channel Kopi Jalan Express, selalu update setiap harinya untuk memberikan sharing seputar penyambungan baik kondisi bahan dan pemupukannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.